Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, kalau lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan pergerakan di time frame daily ya, kalau kita perhatikan beberapa hari ke belakang membentuk sebuah pergerakan konsolidasi atau membentuk sebuah area base. Tentunya pergerakan ini setelah terjadinya gelombang impulsif dan sekarang menuju pergerakan korektif, yang dimana koreksi ini terlihat akan terjadi kenaikan berlanjut ya, dimana posisi daripada hari Senin itu membentuk candle close, yaitu candle bullish atau impulsif bullish yang menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Karena saya melihatnya ada candle impulsif bearish sebelumnya di hari Kamis. Di sini sudah di breakout dan dimakan oleh candle warna hijau yang hari Senin ini ya. Dan ini berpotensi ada 3 candle ini 3 in setup muncul di wilayah area 23,6% di 1.06507 terjadi kenaikan, dan hari ini akan menguji kuat wilayah high weekly di 1.06914. Dan tentunya jika mana ini terus menguat, ada yang perlu kita perhatikan area selanjutnya yaitu 38,2%. Saya melihatnya 38,2% ini berada di kisaran 1.07237, yaitu mendekati area order block di sini ya, dia itu di time frame daily atau D1. Di sini ada pergerakan yang dimana bearish engulfing muncul sebelum terjadi setelah terjadi penurunan ya, ada bearish engulfing yang terjadi di area sini. Maka di sini berpotensi nantinya kalau posisi di area kurang lebih di 1.07237 ya, nanti teman-teman bisa pantau di time frame yang lebih kecil, baik itu 4 jam atau 1 jam di bawah daripada time frame daily. Jika mana ada pembentukan pembalikan atau tren penurunan kembali ya, maka bisa area sell di wilayah ini. Tapi kalau masih impulsif bullish, maka kecenderungannya akan menuju area golden level, yaitu mendekati area key resistance di 1.08044. Karena saya melihatnya dari penurunan terakhir ini ya, untuk Euro USD di sini memiliki key resistance yaitu di area 1.08044 yang masih menunjukkan potensi penurunan pada Euro USD. Kecuali kalau area key resistance di breakout close di atas 1.08044, maka terjadinya kenaikan berlanjut. Tapi posisi saat ini masih dalam tren penurunan, maka hal yang kita perhatikan adalah area-area penting seperti halnya area order block, area 38,2%, area MA50. Di sini berpotensi akan terjadi penolakan pada buyer. Bisa juga di sini membentuk single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan. Karena terjadinya kenaikan di hari Senin kemarin, tentunya melemahnya daripada indeks dolar ya, terjadi pelemahan yang setidaknya kalau kita perhatikan ya, di hari Selasa dan Rabu ini akan rilis, yaitu di mana si Jeremy Powell ya, The Fed sendiri akan bersaksi di depan Senat, di mana melaporkan kebijakan moneter semi tahunannya di hadapan Komite Perbankan Senat ya, yang ada di Washington DC. Dan sini akan dibahas selama 2 hari. Dan kondisinya kalau si Jeremy Powell sendiri ya bersikap moneternya adalah hawkish ya, dan masih mempertahankan tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, maka indeks dolar akan kembali naik dan Euro USD akan terjadi pelemahan. Tapi kalau posisinya melemah ya, atau dovish keputusannya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan dan Euro USD dan GBP USD akan terjadi kenaikan. Dan itu yang perlu kita lihat ya hasilnya nanti selama 2 hari, selain daripada data ekonomi yang akan rilis minggu ini. Salah satunya ADP, ada non-farm payroll, ada unemployment rate, ada JOLTS, dan itu sudah saya bahas ya di satu video. Silakan ditonton, di hari Minggu kemarin sudah saya upload. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Saya melihatnya di time frame 4 jam kemarin sudah saya tandain ya, batasan atas dan batasan bawah di sini, yang artinya ada pembentukan rally base rally di time frame 4 jam, dan di sini berhasil breakout impulsif bullish time frame 4 jam, close di atas daripada resisten. Anda bisa lihat secara langsung. Nah, ini yang menunjukkan potensi penguatan di hari kemarin, terutama hampir mendekati di akhir sesi penutupan terjadi kenaikan. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, dan sekarang saya akan tandain adalah area base yang terjadi di time frame 4 jam ini.
ketika nanti kalau ya, ini saya bilang kalau terjadi penurunan sampai mendekati area base, yaitu berkisaran antara 1.06048 06484 sampai dengan 1.06292, wajib pantau wilayah tersebut. Jika mana ada pembentukan pattern terjadi atau di time frame kecil, contoh 1 jam ya, ada bullish engulfing di wilayah ini, maka berpotensi akan terjadi kenaikan. Meskipun kalau kita perhatikan di sesi Asia untuk Euro USD di time frame 4 jam terjadi penguatan ya, di mana pembukaannya di time frame 4 jam terjadi open bulls, dan dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Adapun koreksi minimal 50%, besar kemungkinan akan berhasil melanjutkan kenaikan lagi menuju area target breakout di 1.07045. Ini ya target breakoutnya. Maka kalau ini di breakout, oke, tinggal menunjukkan atau mencari area yang betul-betul bisa dijadikan penurunan selanjutnya, yaitu bisa di area order block time frame D1 yang menjadi pemantauan kita, yaitu di 1.07179 sampai dengan 1.07369. Jika mana area ini masih di breakout, ini area yang bisa dijadikan acuan selanjutnya, yaitu di 1.07463 sampai dengan 1.07727. Itu ya potensinya. Sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam masih membentuk sebuah area base, tapi saya melihatnya dari potensi pembentukan area base ini ya, tinggal kita lihat aja mana dulu yang akan di breakout ya. Kalau kita mau melihat potensi terjadinya koreksi, maka pergerakan Euro USD harus break di bawah area 50%, yaitu 1.06687. Ini menjadikan pemantauan kita, karena kalau posisinya ini di breakout seperti ini, maka akan menunjukkan posisi bergerak menuju area base. KRS ini ya tepatan dengan MA50 dan melanjutkan kenaikannya yang akan menguji selanjutnya di area order block, maka menguji area target breakout, di breakout sampai dengan area order blocknya. Sampai area sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau tidak ada koreksi dan ternyata pergerakan ini terus menguat, break di atas 61,8% sampai dengan area target breakout yang sudah kita gambarkan 1.07045, maka menuju area order block di time frame 4 jam ya tadi ya kita lihat. Oke, maka akan berada di wilayah 1.07179 ya sampai dengan 1.07369. Oke, ini dari Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD masih bergerak membentuk sebuah pergerakan compression. Ini ya, belum ada perubahan, range-nya masih berkisaran antara high weekly dan area low weekly, yaitu di 1.19221 untuk low weekly, kemudian high-nya di 1.21434 untuk high weekly-nya. Dan Anda bisa lihat di sini sudah saya tandain key resisten, yaitu di 1.22699. Posisi harga masih di bawah key resisten, artinya kecenderungannya masih dalam posisi penurunan, masih dalam area konsolidasi, masih berada di area compression saat ini. Meskipun kalau kita perhatikan di time frame daily sebelumnya ada bullish engulfing, dan saat ini kemungkinan besar menurut saya dengan story-story yang ada di sini, ada bullish engulfing dia naik, ada bullish engulfing dia naik, ada bullish engulfing dia naik, dan di sini ada bullish engulfing, maka saya pastikan dia akan bergerak naik menuju high weekly. Maka area high weekly inilah menjadi area pemantauan kita selanjutnya wilayah ini. Oke. Sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame 4 jam. Kita lihat ya. Nah, sudah kita tandain untuk target high weekly-nya ya, yaitu berada di 61,8%, yang maka area tersebut akan diuji. Sekarang saya akan rapikan posisinya. Di pergerakan kemarin juga masih membentuk sebuah pergerakan konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, hanya bergerak terbatas ya antara area support dan area resisten. Oke, yaitu berada di area order block time frame 1 jam. Dan dia mental lagi naik ke atas, dan posisinya ini udah bullish engulfing tapi belum mampu di break di bawah area kurang lebih 1.20103. Artinya masih dalam kondisi pergerakan naik. Dan kalau kita ukur kenaikannya sampai berapa, saya sederhananya seperti ini. Saya tarik dari titik terendah sampai dengan titik tertinggi yang menjadikan area rejection berkali-kali. Kalau area resisten 1.20488 di breakout, saya pastikan harga akan kembali naik menuju area nih berapa nih ya? Sebentar. Area 38,2% ya, yaitu di 1.20103
21182 itu menjadikan target selanjutnya. Oke, ini posisinya ya. Saya pindah geser ke sini, itu adalah menjadikan sebuah target di wilayah tersebut. Saya tandain dulu, ini adalah targetnya. Ya, semoga aja sesuai sampai dengan area ini ya, menjadikan target kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga aja bisa keluar dari wilayah area konsolidasi ya setelah pasca terjadinya breakout. Maka saya pastikan di time frame 4 jam, jika mana area ini sudah berhasil di breakout, area resisten 1.20488 maka menunjukkan potensi kenaikan, retest dan melanjutkan kenaikan kembali menuju targetnya, yaitu kisaran 1.21200 ya, kurang lebih di area tersebut. Oke, ini dari GBP USD. Kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily, USD Jepang Yen di time frame daily ada pembentukan bearish engulfing ya di wilayah ini dari beberapa hari ke belakang. Maka saya pastikan dari pembentukan bearish engulfing ini menurut saya akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut, yaitu menuju area key supportnya ya. Key support ada di wilayah ini, artinya masih dalam posisi penurun. Kalau di time frame kecil ya, nanti kita lihat memang ada potensi kenaikan, tapi di time frame besar seperti hanya daily di sini bergerak di bawah area key resistennya. Artinya jika mana key resisten yang di posisi ini berhasil di breakout, maka kecenderungannya akan kembali menguat. Tapi secara pergerakan minor yang di area sini ya, saya mendapatkan area key supportnya ya, yaitu 135.255. Menurut saya akan berpotensi kuat menuju wilayah sana. Sekarang coba kita lihat dulu di time frame 4 jam. Yaitu kita lihat yang pergerakan minor aja ya, karena pergerakannya untuk USD Jepang Yen ini kecenderungannya sangat kuat sekali kenaikannya, jadi jaraknya terlalu tinggi. Dan untuk di posisi time frame 4 jam, key support berada di area sini ya, Anda bisa lihat. Dan tentunya dari pergerakan ini menurut saya ada kecenderungan ini retest dan akan kembali bergerak naik. Tapi tentunya karena tadi kita melihatnya ada bearish engulfing ya, ada bearish engulfing yang cukup kuat di time frame 1 jam, maka saya menilai adapun kenaikannya ini hanya sebatas pergerakannya 50% ya. Coba cek dulu kurang lebihnya. Nah, area 50% bisa dijadikan acuan area golden level. Kalau terjadi koreksi sampai area sini, tinggal pantau jika mana ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dipastikan pergerakannya akan berlanjut turun. Oke, berpotensi membentuk head and shoulder juga. Anda bisa lihat ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, lagi mencari posisi shoulder kanan, baru dia akan bergerak turun. Maka saya akan melanjutkan dari skenario saya adalah pergerakan ini menurut saya akan menuju area golden level. Tinggal memastikan aja, atau ada area order block di sini ya. Ini ada order block juga. Kalau dia masih bergerak lebih tinggi, minimal sampai area mendekati 38,6%, 136.707. Maka bertahap ya. Kalau golden level sudah ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, maka akan terjadi penurunan. Tapi kalau masih impulsif bullish, bergerakan akan menuju wilayah 136.707, baru nanti bisa terjadi penurunan setelah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang akan menguji sekali lagi wilayah key support sampai dengan area supportnya. Kecenderungannya masih kuat turun untuk USD Jepang Yen. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa siang hari ini untuk market pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.